Ganteng terus. Ngejeng sih. Ada Bapak Sofa Kudus selaku Disaster Risk Reduction General Manager DMC Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore Mas Ari. Sehat Pak? Alhamdulillah Mas sehat. atau Pak nih saya panggil ini? Bebas Mas aja lah ya. Iya, biar santai Mas Ari. Kalau Pak kayak gimana gitu kan? Agak-agak serius banget ya. Terus ada juga nih, ada mbak-mbak yang satu juga nih yang charming gitu kan ya. Ada Mbak Ika Saragi selaku Community Resilience and Advocacy Staff di MC Dompet Duafa. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, alhamdulillah Mas. Bapak-bapak sama mbak-mbak nih pasti sehat nih ya. Tapi kalau dipikir-pikir nggak sesuai dengan apa yang ada di luar nih ya. Kenapa? Karena sore ini Ari bakal ngobrolin soal krisis lingkungan hidup Mitra Jamban Siar. Yang akhir-akhir ini lagi jadi headline banget di mana-mana gitu kan, di sosial media, di media konvensional gitu kan, lagi jadi perbincangan gitu, terutama di negara kita Mitra Jamban Siar, apalagi di Jabodetabek, yang mana polusi udara kita di Jabodetabek lagi posisi teratas mulu gitu kan. Penyebabnya banyak sih. Terus juga banyak lagi nanti kita bahas semuanya sama Mas Sofa dan juga Mbak Ika ya di sini ya. Buat pertama kali saya mau ngobrol sama siapa dulu, sama Mas Sofa dulu deh kali ya. Mas Sofa. Ke lingkungan hidup, krisis lingkungan hidup seperti tema kita nih di sore hari ini yang bakal kita obrolin, santai aja kali ya ngobrolnya ya. Kan kita sering banget nih beberapa hari ini nih, bukan beberapa hari, beberapa waktu belakangan ini nih ada survei. Ada apalagi ada data statistik yang bilang kalau misalnya di Indonesia atau di Jabodetabek nih polusi udaranya lagi tinggi banget, bahkan terburuk di dunia gitu. Beberapa kali itu saya baca gitu ya. Sebenarnya apa sih penyebab gitu kan? Apa sih yang nyebabin kenapa bisa terjadinya kok bisa gitu polusi udara separah ini gitu di Jabodetabek kali apa di Indonesia gitu. Mungkin bisa dijelasin, boleh Mbak Ika Bolu, boleh Mas Sofa juga, boleh silakan bebas. Geser aja. Makasih Mas Ari pertanyaannya. Banyak faktor ya. Enggak dari selain yang polusi yang tadi Mas Ari sampaikan. Right. Seminggu ke belakang ini kenapa di Jabodetabek menjadi juara mulu ya dalam tingkat polusi. Kita juga juaranya bukan yang baik-baik ya. Merasa ini juga ya, khawatir juga ya. Ini atas kesehatan kita ya, pernapasan kita itu. Banyak faktor selain tadi ya, mungkin banyak juga disebutkan ada di media sosial atau segala macam informasi itu dari polusi kendaraan bermotor gitu. Dan kita juga satu juga ya, kita harus lihat kita masih ada menggunakan PLTU yang menghasilkan listrik itu berbahan dasar batu bara. Itu tuh. Di mana kalau nggak salah itu ada PLTU batu bara yang terbesar se Asia Tenggara kita di tepatnya itu di Pulau Jawa. Ya kan jatuhnya itu kalau nggak salah di Provinsi Banten ya. Yang mana ketika si PLTU itu maksimal untuk menghasilkan daya energi listriknya, pasti dia akan memerlukan amunisi ya untuk menghasilkan energi listrik tersebut, dan kebetulan juga ditopang dengan cuaca ya. Kan semua ketika ada arus pembakaran batubara itu adanya angin yang kebetulan mengarahnya tuh ke arah timur ya, betul. Entah ke Jakarta, Jabodetabek, Bogor. Kita lihat aja data di bisa di Airnav atau di Nafas, aplikasi Nafas itu ya. Kemarin itu Bogor itu menjadi juara 2 kota paling berpolusi. Juara satunya siapa tuh? Ternyata ada nih Tarumajaya Bekasi. Oh ya? Bedahan Depok. Ada di Pamulang Tangsel. Nah itu masuk 10 lokasi polusi tertinggi. Oh ya? Iya. Bayangin kalau mungkin kita yang dewasa, gimana kalau anak-anak kita gitu ya, yang mungkin komunitas-komunitas rentan ya, orang tua atau segala macam ibu hamil gitu. Jadi beda ya, mungkin ketika kita setahun atau 2 tahun lalu ketika kita menghadapi masa pandemi Mas Ari. Mungkin Mas Ari kita bisa ngelihat sendiri perbedaan cuaca pemandangan di pagi hari ya, ketika pas waktu pandemi itu memang benar, selain dari tingkat polusi kendaraan dan juga mungkin aktivitas warga Jabodetabek yang sempat menurun ketika harus WFH gitu ya, segala macam semua, jadi akan langitnya itu jadi cerah Pak. Tapi
apa mungkin pemerintah mengambil itu lagi bicara, apalagi sekarang nih kebetulan lagi KTT baru berakhir kemarin kan. Dengar-dengar di media sosial kan pemerintah menurunkan istilahnya produksi maksimal listriknya di PLTU yang terbesar di Asia Tenggara itu. Gitu. Iya sih emang kalau dipikir-pikir ya, bukan kalau dipikir-pikir, kalau dilihat-lihat langit di Jabodetabek ini kayak kita tuh jarang banget ngelihat langit berwarna biru cerah gitu ya. Abu-abu mulu gitu ya, apalagi di Jakarta gitu. Kalau kita lihat fotonya atau video gitu, kayak aduh, gimana ya mau beraktivitas di luar juga takut. Kayak kalau zaman pandemi kan kita keluar pakai masker karena emang takut virus kan. Iya, betul. Sekarang kita keluar takut karena polusi. Itu perbedaannya yang lumayan hampir sama, tapi signifikan. Ngerti nggak sih maksudnya? Jauh lebih berbahaya kayaknya. Jauh lebih bahaya mana kalau menurut Mas Sofa? Polusi. Kenapa? Ya karena di mana-mana bisa nyebar di mana. Bisa nyebar. Kalau tadi mohon maaf ya, mungkin kalau saya salah juga. Kalau misalnya virus tadi kan kita bisa tindakan preventif kita mitigasi tadi ya. Masker, tidak keluar rumah. Tapi polusi kita yang hirup. Iya. Nah, gitu kan. Dan simpelnya sih itu. Betul. Apa namanya? Bahkan pemerintah di beberapa waktu belakangan ini kayak Pak Luhut juga menganjurkan kalau misalnya kita wajib masker lagi. Gitu kan, saya baca di beberapa artikel gitu untuk harus memakai masker lagi, bukan karena pandemi atau virus yang berkeliaran, tapi karena polusi yang udah nggak banget deh pokoknya gitu. Nah mungkin Mbak Ika bisa nambahin lagi, kenapa sih itu bisa terjadi? Tadi juga udah sempat di-mention kan sama Mas Sofa gitu kan, kenapa itu bisa terjadi dan apa ya cara menanggulanginya gitu? Sesimpel apa sih? Dari gak usah pemerintah deh. Ya, maksudnya kita aja sebagai warga sipil gitu. Kita harus ngapain sih, Mbak Ika? Ya mungkin nggak jauh beda gitu ya Mas ya, sama yang dibilang Mas Sofa tadi. Memang kalau secara garis besar sih dua penyebab itu ya. Jadi kendaraan bermotor, yang keduanya itu PLTU. Kalau sekarang kan kita lihat juga semenjak KTT ASEAN mulai berlangsung gitu ya. ASN gitu, orang-orang yang kerja di pemerintahan itu sudah mulai diberlakukan 50-50, jadi 50 FA 50 WFO kayak gitu. Dan itu tuh katanya lumayan signifikan ya menekan angka polusi gitu, walaupun per hari ini kalau nggak salah tuh kembali dimoderat gitu iniannya, polusinya itu bukan di yang ringannya itu kayak gitu ya. Nah kalau apa yang saya lakuin sebenarnya sih dari pemerintah sih yang harus orang yang paling bertanggung jawab ya dong gitu. Karena soal regulasi ya gitu. Regulasi misalnya kayak tadi Mas Sofa bilang sempat diberlakukan pembatasan pengolahan PLTU gitu, dan itu cukup signifikan kan, agak cerah dikit langit Jakarta gitu. Tapi kalau misalnya diberlakukan full itu polusinya bakal ada terus gitu. Karena kan ini lagi musim kemarau juga gitu. Iya lagi. Udah musim panas gitu kan. Jadi dia akan memperburuk si partikel-partikel udara yang kecil-kecil itu kan, polusinya itu gitu semakin merajalela lah gitu di udaranya kita. Nah jadi kalau misalnya pemerintah sih regulasinya harus mulai tegak kembali gitu ya, pengawasan terhadap industri, bagaimana mereka mengeluarkan polutannya kayak gitu, bagaimana mengelola limbahnya kayak gitu. Kemudian juga soal mobil listrik ini kan lagi happening banget juga gitu. Nah mulai diberlakukan kendaraan listrik seperti apa kayak gitu. Nah kalau dari kita sih mungkin lebih kayak mungkin kan sekarang banyak banget ya orang Jakarta tuh pakai mobil gitu. Betul. Sementara kayak fasilitas umum seperti Transjakarta, kemudian LRT juga kan sudah mulai lebih bagus. Nah mungkin kita kadang-kadang nih bisa cobalah pakai kendaraan umum, mengurangi kendaraan pribadi gitu. Jadi weekend tuh sekali-sekali ngerasain dong yang selalu naik mobil, ngerasain rasanya naik kendaraan umum kayak gitu atau dan yang lain. Nah mungkin kalau yang selanjutnya sih kalau kita mulai concern sama gaya hidup yang sehat gitu, kita juga pasti concern sama apa yang kita lakukan gitu. Misalnya mungkin membatasi aktivitas dengan kayak di kendaraan yang menyebabkan polusi kayak gitu. Nah itu mungkin salah satunya Mas. Campaign itu kayaknya udah sering banget kita dengar dari let's say bukan dari sekarang doang gitu ya. Apalagi pemerintah juga udah ngasih subsidi buat orang yang mau beli mobil listrik, kendaraan listrik gitu kan, beberapa karena untuk itu tadi mengurangi emisi karbon dan lain-lain. Tapi signifikan gak sih dampaknya? Mas boleh atau Mbak boleh ya? Signifikan atau enggak sebenarnya masih jadi persoalan juga ya, karena
mobil listrik itu kan perlu dicas. Ya. Casnya itu perlu listrik. Betul, Ya balik kita lagi tuh gitu. masih dari batu bara yang memang energi fosil yang memang menyebabkan ya pemanasan global, kemudian polusi dan lain-lain. Sebenarnya itu dilema ya gitu. Ya. Tapi bagaimanapun memang untuk di masa depan kan kita sepertinya akan bergantung pada kendaraan yang harus bebas emisi gitu ya. Mungkin perlahan bisa kita ganti alternatif energi listrik batu bara dengan sesuatu yang lebih energi lebih bersih lah kayak gitu. Kayaknya udah paling benar emang naik angkutan umum sih ya. Iya. Naik angkutan umum iya sih. Apa itu pemerintah bikin MRT. Sekarang sudah ada ya, disupport juga oleh pemerintah kita tadi. Ya. MRT, Betul. MRT Trans Jakarta, ya. Ini Bekasi ada. Udah sampai di Bekasi kan? Bekasi juga gitu. Ya, memang kembali lagi. Tapi tadi ya, kenyamanan kita untuk memilih kendaraan umum itu. Iya. Memang kalau saya rasakan juga kalau misalnya naik kendaraan umum yang tadi kayak MRT, memang skalain cepat, efisien, tapi juga kan masih perlu banyak ini ya improve juga dari pemerintah kita tuh. Dan kita sebenarnya harus dukung dengan itu. Banyak juga kan, apalagi ya pengendara motor yang mungkin saya juga lihat aja, kita perbandingan ketika satu bis itu bisa 40 atau 50 orang yang ketampung. Beda mungkin kalau mobil hanya 4 atau 5. Kalau motor ini kan sudah banyak juga ya, kalau mem atau apa juga. Bandingkan di jalanan satu bis yang isinya 60 kendaraan, dan kalau 50 kendaraan seberapa banyak, kalau motor berapa banyak. Memang kita harus dukung pemerintah untuk beralih meningkatkan fasilitas transportasi publik yang aman, nyaman, dan lebih banyak. Betul. Siap. Mas Alfa sama Mbak Ika, kita ngobrol lagi ya. Ada commercial break dulu. Jadi buat kita Jaman Share yang mau nanya-nanya sama dari Dompet Dua Alfa dan juga Mas Alfa, bisa langsung kirimin WhatsApp di 08.186.1003 ya. Nanti habis mes ya, dan juga itu kita bakalan balik lagi ngobrolin soal krisis lingkungan hidup ya, Mitra Jaman Share. Jadi yang kemana-mana tetap di Gelaran Nyongsong. Masih bareng sama Dompet Dua Alfa ya, dan juga ada Mas Alfa Kudus selaku Disaster Risk Reduction General Manager di MC Dompet Dua Alfa, dan juga Ika Saragi dan juga selaku Community Resilience and Advocacy Staff di MC Dompet Dua Alfa. Mas, Mbak, kita ngobrol lagi ya? Ya. Boleh kan ditanya-tanya? Gitu. Boleh kan ditanya? Ya boleh dong, gitu dong Mas. Kita kalau misalnya ngomongin krisis lingkungan hidup gitu kan, beberapa waktu belakangan ini juga sempat bukan gembar-gemborkan ya. Kalau misalnya ada larangan buat ngebakar sampah tuh, ya dari pemda-pemda setempat gitu, karena ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi polusi, ya kan. Tapi tetap aja banyak juga yang ngelanggar gitu. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya ngebakar sampah di jam-jam tertentu itu bakalan kena sanksi gitu. Kalau menurut Mas Sofa atau Mbak Ika, itu apakah berdampak juga nggak sih bakar sampah terus yang bikin polusi udara sebegitu parahnya? Tapi kan memang benar juga ya, kadang-kadang kalau ngebakar sampah petugas pesampahnya nggak datang-datang, akhirnya dibakar gitu kan di depan rumah, ya nggak sih? Dampaknya apakah segede itu? Sampai-sampai pemerintah bilang ada larangan buat ngebakar sampah gitu. Ya, Mas, kita lihat, cek aja ya. Ada kemarin juga kan ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah di Jawa Barat ya, di Bandung. Oh iya, itu tim kita di DMC Dompet Dua Alfa sempat merespon juga ke sana melalui Dompet Dua Alfa Jawa Barat ya. Kita ada kebetulan di DMC memang pusatnya ada di Jakarta, tapi juga punya cabang-cabang. Dompet Dua Alfa juga punya cabang di 34 provinsi ya. Nah, kemarin tuh pas kebakaran TPA yang tadi Mas juga bilang gimana ngebakar sampah. Mas Adit tadi ngebayangin ngebakar sampah rumah tangga atau kita yang misalnya tidak diambil sehari 2 hari oleh petugas gitu, itu dibakar kelihatan tuh asapnya aja begitu. Gimana ini yang ngebayangin yang TPA yang luasnya kan pembuangan air ya? Itu problem di sini. Nah kita ada juga aksi kita nyebrang nih, kita nih lompat nih Mas Hari di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Bukan sampah lah yang dibakar, tapi hutan kita yang kebakar. Oh my god. Gitu. Ika mungkin saya tambahin. Silakan. Silakan, baik.
Jadi mungkin kalau yang di Karhutla nggak terlalu masif ya beritanya ya. Padahal di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur tuh sebenarnya lagi banyak banget titik-titik api gitu yang akhirnya memicu kebakaran hutan cukup lebat gitu. Bahkan kalau sekarang sih yang lumayan viral sebenarnya akibat foto pre-wedding gitu ya. Oh di iya, Bromo. baru baca saya beberapa hari. Iya, Bukit Teletabis tadi. itu Bukit Teletabis yang Oh itu rese sih, parah. Ya, iya, itu parah banget memang karena apa ya? Pemicunya kan karena kering juga ya, jadi kayak begitu kena pemantik gitu, dia langsung terbakar dan cukup luas kayak gitu. Saya tadi mau nambahin Mas Ari bilang itu rese, itu bukan rese lagi, dia sudah clear ya menyalakan. Kenapa dia nggak matiin? Gitu. Kalau memang sorry ya, kalau secara dari sisi tadi kan mungkin event organizer-nya, IO-nya ya gitu yang bikin lu udah selesai. Kenapa lu nggak nyiapin kalau memang mau buat? Kan cuma mau buat, ada dong persiapannya gitu. Walaupun sebenarnya ya lo ngaco aja, tapi harus ngebakar gitu sih menurut saya. Ada seharusnya kan ada preventifnya, ada antisipasinya. Iya, mitigasinya maksudnya harus disiapin kalau memang dia mau. Tapi menurut saya salah juga dengan ngebakar rumput. Mungkin mereka nggak kebayang. Itu kan taman nasional gitu loh, Mas. Nggak kebayang karena musim kemarau ternyata semudah itu apinya untuk terpercik ya gitu ya. Musim kemarau yang harusnya lebih cepat gitu kan. Dan kan juga berapa banyak gunung kita di Jawa ini yang terbakar juga, Sumbing, apa segala macam rata-rata gitu, tuh di Jawa rata-rata. Tengah, di Jawa Timur gitu. Iya, betul. Dan saya juga sempat baca tuh di kalau masih viral tuh Mas hari ini. Iya benar. Kalau netizen pada bilang ya, tau lah netizen mulutnya kayak gimana ya. Ada yang bilang, kalaupun emang itu pengen bikin estetik preweddingnya, konsepnya apa di tengah ladang yang kering pakai flare gitu, maksudnya apa gitu? Pakai kembang api itu konsepnya apa gitu maksudnya? Ada yang bilang kalau misalnya tersesat di pulau kanibal gitu terus minta tolong gitu pakai SOS, kan aneh aja gitu. Ada emang kadang-kadang orang Indonesia tuh aneh-aneh gitu tinggalnya ya. Benar Mas. Nah, Dompet Duafa sendiri gimana? Punya program apa buat buat mengurangi dampak dari lingkungan hidup yang lagi kita alami sekarang nih? Dompet Duafa nih punya program apa lagi sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau untuk mengurangi krisis lingkungan hidup sih banyak ya Mas, tapi mungkin kita mau spesifikin ke musim kemarau nih gitu. Jadi kita ada dua fokusnya di kebakaran hutan dan lahan sama kekeringan. Kalau di Karhutla itu kita fokus di dua area, itu di Kalimantan sama Sumatera yang memang tiap tahun tuh kayak hampir terbakar lah kayak gitu. Nah tahun ini kan sebenarnya juga digadang-gadang bakal terbakar lagi karena adanya El Nino gitu. Dan memang alhamdulillah nggak separah di 2019, tapi di Kalimantan Tengah, Timur dan kemarin Barat juga sudah mulai merah lah kayak gitu. Nah kita sih di sana melakukan berbagai pendekatan gitu lah ya, berbagai langkah mitigasi kayak misalnya kita ada pelatihan untuk sekolah, jadi sekolah siaga Karhutla, kemudian juga kita ngelatih relawan siaga Karhutla kayak gitu. Di dua lokasi sudah kita lakukan, di Kalimantan Barat di Kuburaya tepatnya, kemudian di Kota Waringin di Kalimantan Tengah kayak gitu. Nah insya Allah akan nyusul lagi di beberapa area di Sulawesi Selatan sama di Kalimantan Timur gitu. Nah kalau Sumatera sih sejauh ini alhamdulillah masih aman walaupun ada beberapa hotspot gitu ya. Kemudian juga untuk kekeringan kita sudah support di beberapa lokasi dropping air bersih, misalnya kayak di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah tuh biasanya kekeringannya tuh parah banget gitu ya. Jadi Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur kayak gitu. Kita dropping air dan ada sih wacana kita untuk ngebuatin sumber air bersih yang baru gitu dengan pengeboran dan lain-lain gitu. Mungkin Mas Safa mau nambahin? Ya, tadi aktivitas yang untuk yang Karhutla tadi selain kita fase tanggap daruratnya kita bantu dalam emergency response untuk memadamkan api, bukan bersama dengan relawan-relawan lokal dan damkar di lokasi di daerah tersebut. Kita juga selain tadi Mbak Ika juga ada untuk pelatihan ke relawan tadi untuk kesiapsiagaan peningkatan kapasitas. Selain itu tadi Mbak Ika juga bilang kan kita juga turunkan ini Mas, tim dari kesehatan medis kita ya untuk melatih kita juga membuka pos-pos medis ketika di daerah tersebut ada titik spot api dan segala macam. Itu lebih di apa sih namanya perluas hanya untuk di daerah luar Pulau Jawa aja? Apakah nanti akan juga ke Pulau Jawa lebih tepatnya di Jabodetabek mungkin?
Ya, kalau untuk yang karhutla kita pasti difokuskan ke titik-titik karhutla yang ada ya, Mas. Makanya dari WWD sebenarnya kita membagi 4 wilayah. Wilayah Sumatera sebenarnya kita akan berhome base di kebetulan ada cabang kita di Riau. Maksudnya akan bertitik bukan titik utama, titik simpul utama kita untuk teman-teman sebagai pos di Sumatera itu di Riau. Kemudian di Kalimantan itu ada di Kalimantan Barat di Pontianak. Di Pulau Sulawesi itu ada di Makassar dan satu lagi di Indonesia Timur yaitu di Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kupang. Nah kebetulan yang pada saat kemarin itu memang udah titik hotspotnya sudah terbakar itu rata-rata di Kalimantan. Nah kita sudah persiapan juga kemarin baiknya juga habis asesmen juga segala macam untuk di wilayah Sumatera dan teman-teman yang bagian peningkatan kapasitas untuk berrelawan ini Kalimantan sudah ini akan bergerak ke Sulawesi ke Makassar. Kita akan rosol lagi habis itu untuk mempersiapkan ke NTT. Jadi harapannya kita dari DMC itu udah siaga karhutla dan kekeringan. Memang yang kekeringan lebih ke dominan di Pulau Jawa dan mungkin nanti di NTT itu Mas Ari. Tapi emang benar sih, saya setuju banget sama Mas Sofa kalau hutan di Indonesia tuh emang benar harus dilindungi banget sih. Karena ya itu satu-satunya paru-paru dunia ya kan? Iya itu sih mungkin udah jadi itu nih. Itu yang jadi satu-satunya andalan kita tuh buat bertahan hidup. Bukan di era kita doang, nanti era-era kedepannya gitu. Anak-anak cucu kita gitu. Kalau kita nggak aware atau kita nggak care sama keberlangsungan hutan yang ada ya, mungkin let's say 10 tahun atau 15 tahun atau mungkin 30 tahun mendatang kita udah gak punya hutan kali ya. Iya. Ya kan? Dan apa aja sih dampak lain gitu dari krisis lingkungan hidup ini yang bisa signifikan kita rasain banget gitu, kayak panas kan udah pasti. Cuaca buruk itu udah tentu, kayak kita punya keluarga juga banyak banget akhir-akhir ini yang kadang-kadang suka batuk-batuk. Padahal sebelumnya dia kagak pernah batuk gitu kan. Terus kok apalagi ya, banyak deh pokoknya dampak-dampak. Selain dampak-dampak yang bisa kelihatan gitu, dampak jangka panjangnya apa lagi nih Mbak Ika? Ya, kalau ngomongin soal dampak sih yang kita rasain pasti terutama soal kesehatan ya gitu. Pastinya. Jadi saya pernah nemu quotes yang menarik gini. Kita tuh nggak akan pernah sepenuhnya sehat kalau kita tuh nggak peduli sama lingkungan gitu. Jadi let's say kita nge-gym, kita makan makanan sehat, terus kita coba pakai air purify di rumah gitu. Tapi itu tadi kalau misalnya polusi tetap ada, limbah di air tetap ada. Kemudian juga sumber makanan kita ternyata tercemar oleh racun-racun yang pestisida sekarang banyak, pestisida yang banyak gitu. Nah kita tuh nggak akan benar-benar pure sehat gitu. Jadi memang yang kaitan antara krisis lingkungan dan kesehatan itu sangat-sangat erat kayak gitu ya. Berkesinambungan ya. Berkesinambungan banget gitu. Jadi udah nggak zamannya kita nggak peduli lingkungan gitu. Kita harus peduli lingkungan, harus jaga itu tadi. Ngomongin soal polusi ya coba beralih ke kendaraan umum ataupun misalnya ngambil alternatif mungkin yang ngekos supaya lebih dekat atau seperti apa gitu. Banyak mungkin alternatif yang bisa kita jalankan gitu ya. Kemudian juga untuk dan bicara kesehatan juga apalagi untuk kelompok rentan, untuk ibu hamil, untuk anak-anak dan lain-lain gitu. Itu pasti akan mempengaruhi bukan kualitas sih tapi tumbuh kembangnya anak-anak, kemudian janin juga seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian kalau bicara dampaknya lagi ya itu tadi ya kayak di masa depan kita nggak akan punya tempat tinggal lagi kalau misalnya krisis iklim itu terus terjadi gitu. Rumah kita tuh nggak akan layak, bumi kita ini nggak akan layak ditinggalin gitu. Bayangin aja nanti kalau misalnya semakin panas dengan kebakaran hutan yang terus terjadi, hutan hilang, bumi semakin panas gitu ya. Nanti iklim itu jadi nggak punya fasenya, kita nggak tahu kapan musim hujan, nggak tahu kapan musim kemarau gitu. Hari ini hujan, besok kemarau, kita sakit, kemudian juga lingkungannya rusak, kita nggak bisa bercocok tanam gitu. Terus kita nggak bisa makan gitu, terus akan sering terjadi banjir dan lain sebagainya gitu. Jadi kita akan kehilangan rumah gitu. Dan kayaknya itu sih dampak terbesarnya itu ya jadi kayak kiamat kecil mungkin gitu ya, kayak gitu. Serem ya? Serem sih emang. Apalagi kita ya yang tinggal di kota-kota besar gitu ya. Kayak polusi, terus apa ya, makanan-makanan yang tidak sehat itu kayak udah jadi teman sehari-hari gak sih? Iya, betul banget. Jadi udah nggak aneh-aneh lagi. Nah itu makanya kita perbaiki dari sekarang, mungkin itu kali ya. Oke, ya udah nanti kita ngobrol lagi. Soalnya ada komersial break nih kata operatornya gitu. Jadi buat Mas Sofa sama Mbak Ika nanti kita balik lagi ngobrol tentang krisis lingkungan hidup ya.
Jadi buat mitra Jamban yang mau nanya-nanya sama Dompet Duafa, boleh kirimin WhatsApp di 08 atau mention aja di sosial media kita di Instagram, Facebook, dan juga di Twitter ya. Live streaming kita di www.radioalgaga.com. Jangan kemana-mana, barengan sama Ari di Tap di Gelaran Nyongsong. Mas Opa sama Mbak Ika, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Soal krisis lingkungan hidup yang akhir-akhir ini kita lagi rasain banget gak sih dampaknya gitu kan, yang signifikan banget kemana-mana, yang tadinya udah hampir tahunan gini kita bebas masker, tahu-tahu kita harus disuruh pakai masker lagi. agak sebel sih, cuman ya mau gimana lagi buat kedepannya gitu, buat kita juga gitu kan. Nah, Dompet Duafa sendiri gitu kan yang concern banget sama akan hal ini ya, akan keadaan kita yang sedang kita jalani dan kita alami sekarang nih. Punya program apa lagi? Tadi kan udah disebutin, udah di-mention nih di segmen yang kedua gitu kan. Kalau misalnya Dompet Duafa tadi udah ke daerah-daerah, pulau-pulau gitu buat ngurus hutan-hutan yang kekeringan dan lain sebagainya. Ada nggak misalnya program lain yang pengen, nih loh Dompet Duafa nih bisa nih ngajak yuk masyarakat buat ayo lebih aware lagi, lebih concern lagi buat ngajak kita semua buat supaya ayolah kita peduli lingkungan lah gitu kan. At least bukan buat kita tapi at least buat anak cucu kita ke depan gitu. Punya Mbak Ika boleh, Mas Sofa juga boleh. Iya, mungkin kalau soal polusi gitu utamanya ya Mas ya. Kita tuh baru aja akhir bulan lalu ngadain talk show temanya gimana Mas temanya saya rada lupa tapi intinya jadi kayak kita tuh mau mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menanggulangi polusi gitu. Jadi waktu itu kita ada ngundang dari pakar paru, pakar dokter paru gitu. Kemudian ada dari Nafas yang platform untuk melihat kualitas udara. Kemudian ada dari Remote TV sebagai orang media gitu ya untuk membantu melihat bagaimana nih pengawalan isu tentang polusi di media kayak gitu. Kemudian satu lagi ada dari Kemen LHK tapi kebetulan mereka nggak datang sih gitu. Jadi kita ngundang beberapa mitra gitulah ya untuk saling berkolaborasi dan kita membuat public speaking gitu. Jadi kayak kita tuh ngobrol di ruang diskusi, kita bahas sebenarnya permasalahan polusi sekarang ini seperti apa kayak gitu. Jadi salah satu program yang kita lakukan adalah kita kampanye sih untuk juga mengawal isu polusi ini jangan sampai kita sih harapannya jangan sampai cuman waktu ada polusi aja dia ini pemerintah serius gitu nanganinya gitu. Tapi kalaupun dia reda gitu kita berharap isu ini terus dibawa supaya regulasi yang kita harapkan bisa tegak itu tercapai kayak gitu Mas. Jadi kita coba campaign di media sosial juga di Instagramnya DMC Dompet Duafa gitu. Kita selalu ngasih informasi tentang kualitas udara, kemudian juga di masa kekeringan ini daerah mana yang terbakar, terus upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan itu seperti apa kayak gitu sih Mas Ari. Wow, banyak juga ya program-programnya dari Dompet Duafa ya. Iya. Ada nih yang terdekat mungkin Ika lupa, yang Volunteer Waste Summit. Oh iya. Benar. Apa tuh? Ika gak mau di-spill. Iya, karena ini kaitannya krisis lingkungan hidup gitu kan. Lingkungan hidup itu terkait juga dengan persampahan ya Mas Arya dan teman-teman kayak gitu. Jadi kita mau ngadain namanya Volunteer Waste Summit gitu. Jadi jadi volunteer tapi kita juga sambil untuk ngaudit sampah yang ada di daerah-daerah pariwisata gitu. Yes. Wow. Itu kita saya bantu Mbak Ika ya. Boleh. Aksi Volunteer Waste Summit ini ada di Jawa Tengah. Ada di Jawa Barat, ada di Papua, ada di Bali, ada di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Mungkin nanti buat para pendengar Erlangga yang mau join, kita bisa aja cek deh ke sosial medianya DMC Dompet Duafa atau ke website Dompet, dan yang mau join jadi volunteer kita juga bisa. Cek aja di website kita bisa daftar di situ. Kita bisa yuk bareng-bareng pas kan ketika Mas Ari juga bilang ini soal lingkungan. Nah, menjaga lingkungan dari diri sendiri aja tadi dengan membuang sampah yang pada tempatnya juga udah salah satu dari diri kita sendiri ya. Betul. Programnya apa tuh Mas? Apa? Programnya apa tuh? Kan kita jadi volunteer, kita jadi relawan tuh. Yes, kalau di acara Volunteer Summit ini tadi kita di mungkin saya spill aja satu ya, yang di Nusa Tenggara Barat ya, itu di NTB, yaitu di Taman Nasional Gunung Rinjani. Kita akan summit biasa seperti itu, tapi kita sambil nanti ke peserta diharapkan sambil di perjalanan itu
di sepanjang jalan kita bantu pungut sampah atau mengumpulkan sampah-sampah itu semua. Wow. Nanti ketika sampai di bawah kita beraudit banyak sampah apa aja dari produk mana aja itu. Dari situ kan kita bisa maju ke advokasi kayak ini loh, ternyata sampah salah satu merek Tet banyak nih di sini. Sampah saset sampo X banyak di sini ya. Jadi itu bisa dipilah-pilah Mas. Misal ada sampai mohon maaf sampah puntung rokok itu bisa kita audit. Wow. Itu programnya seperti itu Mas. Kita di se-Indonesia antara DMC Dompet Duafa dan teman-teman Dompet Duafa volunteer. Hal kecil, simple yang harusnya bisa kita lakukan, tapi biasa kita abaikan. Itu kan? Apa namanya, kita kayak ngumpul sampah yang kita temui di jalan itu kan sepele banget gitu kan. Tinggal ambil, buang tempat sampah gitu. Temen kan kadang-kadang ya udah, orang udah banyak juga, udah apain. Nah itu mungkin programnya itu salah satunya. Dari contoh sampah plastik. Sampah plastik itu misalnya satu plastik itu, lihat ya, plastik itu satu plastik aja mau terurai berapa ratus tahun. Betul. Kadang plastik itu ada yang layernya 2. Iya lagi. Nah itu dia. Oke. Itu buat teman-teman yang mau gabung join, yuk cek aja, kepoin lah istilahnya di sosmednya. Ini namanya Aksi Volunteer West Summit. Aksi Volunteer West Summit. Waduh, boleh tuh ya buat Mitra Jamansyar yang peduli banget sama lingkungan hidup gitu kan. Buat mitra yang pengen jadi volunteer atau jadi relawan, boleh gabung di situ ya, Mas ya. Boleh banget. Dari mana pun bisa ya? Nggak harus untuk acara ini, tapi kalau mau tadi teman-teman yang punya mau join dengan jadi volunteer kita, dia punya teman-teman punya keahlian masing-masing. Yuk kita juga ini kan ada misalnya teman-teman yang dia desainer, dia arsitek, dia apa, nggak apa-apa, yuk kita join bareng. Kan di DMC sendiri banyak program yang bisa berkolaborasi. Oke, menarik juga ya, banyak banget berarti ya program-programnya. Oke. Kita ngomong lagi ya Mas Soleh sama Mbak Ika ya. Tapi sebelumnya Ari mau ngasih informasi nih buat Mitra Jamansyar nih. Ayo buruan dapetin tiket Facebook 2 ya, karena waktunya udah makin terbatas nih ya, Festival Bekasi untuk Kemerdekaan. Jadi acaranya hari Minggu tanggal 17 September 2023 Mitra Jamansyar dari jam 6 sampai dengan selesai ya di Plaza P4 Bekasi. Harga tiket 30.000 aja gitu kan. Mitra bisa berkesempatan, kemudian bisa jalan sehat juga, bisa ada bazar UMKM juga, panggung hiburan juga Mitra Jamansyar ya. Dan yang pastinya Mitra berkesempatan dapetin yang namanya door prize dan juga grand prize tentunya Mitra Jamansyar ya. Kalau mau dapetin tiketnya di mana Bang gitu kan, bisa langsung ke Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan, Radio Algaga, atau ke agen-agen tiket yang udah ditentukan. Tergantung domisili Mitra, cari aja Mitra Jamansyar ya. Festival Bekasi untuk Kemerdekaan 2, Radio Algaga di backing oleh Fatigon, semangat maju bersama. Kopi kapal api, jelas lebih enak, fresh care, minyak angin aromaterapi, wangi hangatnya selalu bikin fresh. Alright, kita balik lagi bareng sama Mas Sofa dan juga Mbak Ika ya. Tadi kan udah sempat di-spill juga nih, ada program yang ngajak kita buat jadi volunteer ya, atau jadi relawan. Itu menarik banget sih kalau menurut saya. Karena itu bisa ngajak siapapun yang peduli akan lingkungan. Karena kalau dipikir-pikir sekarang udah mulai September nih ya. Bentar lagi Oktober, November itu dimana udah mulai memasuki musim hujan tuh, wah ya kan? Banjir udah jadi potensi yang bakalan terjadi tuh, ya nanti di akhir-akhir tahun. Itu akan sangat signifikan banget tuh dampaknya ya. Kalau untuk misalnya, apalagi beberapa waktu lalu saya juga sempat ngeliat di Instagram gitu ya, atau di TikTok kalau nggak salah, ada konten yang dia tuh mengutin sampah gitu. Ada yang di kali-kali sungai, ada yang di pinggir pantai gitu kan. Dia mengerahkan banyak awal sih dia cuma satu geng doang, kelompok gitu, komunitas doang. Akhirnya terus dia ngajak ke berkolaborasi sama pemerintah setempat, Pemda dan lain-lain. Akhirnya sampai viral kan, yang nonton video-videonya bisa ratusan ribu bahkan jutaan tuh. Dan kalau menurut saya sih itu anak-anak muda yang paling keren sih kalau menurut saya. Nah, apakah Dompet Duafa pengen bikin ya kayak semacam kayak gitu juga tuh?
Atau mungkin punya planning ke depan kayak gitu? Kalau yang dari dompet kita mulai dari tadi Aksif West Summit tadi. Itu kan kita lebih spesifik. Kalau yang tadi saya tahu nama, boleh nyebut merek yang tadi Mas Ari itu? Saya lupa nama akunnya gitu. Pandawa, bener. Itu kebetulan waktu dia aksi yang di Jawa Barat ya, itu kolaborasi juga dengan teman-teman volunteer Dompet Duafa Jawa Barat. Kita ikut juga itu yang di Pantai Cirebon, kalau nggak salah ya. Yes, kalau saya terakhir ikut juga berkolaborasi dengan Pandawa juga. Nah, kalau kita yang aksi West Summit ini kita lebih nge-brand audit, jadi banyak sampah-sampah apa yang sampah rumah tangga, sampah produk atau sampah apa gitu. Mungkin dari kedepannya kita bisa lebih ke advokasinya kan. Kayak kemarin waktu di acara di Dompet Duafa itu CSV itu, jadi dari salah satu produk atau perusahaan terkenal ya, sebut mohon maaf ya, mungkin dari Nestle itu, mereka sudah sampai ke depannya itu sampai bagaimana dalam membuat dia kemasannya dia itu sudah sampai dipikirkan dia akan bisa terurai. Salah satu brand outdoor kita juga ya, ketika kita membeli barang satu, dia udah memulai dengan plastik, tapi itu ternyata plastiknya yang mudah terurai. Cuma beberapa waktu aja. Iya, gitu lama-lama juga akan hancur, akan hancur sendiri gitu. Nah, dari aksi tadi kita West Volunteer Summit itu, kita ke depan juga akan melanjutkan program-program lanjutnya, gitu Mas Ari. Bahkan waktu itu saya ngeliat di akun Pandawa itu, bahkan sampai viral ke luar negeri gitu kan? Di reaction sama orang-orang luar negeri gitu. Wow, katanya. Ya emang sih keren dan gokil sih. Dari pertama dia kan ngebersihin yang got, kali mampet gitu kan. Dan dia menurut saya memang perlu kolaborasi. Seperti kan kemarin tuh pantai di Banten ya, di Cirebon juga. Di Lampung. Di Cirebon itu yang terakhir kita ada bareng juga dengan teman-teman volunteer di Dompet Duafa Jawa Barat. Itu Mas Ari. Mungkin nambahin dikit Mas. Boleh. Kalau misalnya di Dompet Duafa sendiri sih, kita tuh ada 2 relawan gitu maksudnya. Ada Dompet Duafa volunteer, jadi relawan Dompet Duafa. Kalau di kita tuh relawan kebencanaan ada juga gitu Mas. Jadi relawan kebencanaan, kalau sih kita bilangnya namanya komunitas ayo tolong gitu. Jadi kalau volunteer itu mungkin dia yang punya basic apa aja gitu ya. Yang dari ilmu hukum, kemudian juga komunikasi dan lain-lain gitu. Apapun bisa gitu. Tapi kalau kerelawanan sih kita juga punya relawan spesialis, jadi yang punya basic kebencanaan kayak misalnya manajemen bencana, kemudian juga vertical rescue, water rescue gitu. Jadi nanti tadi saya potong ya Mbak Ika, Mas Ari mau mention ini udah bulan September nih, udah pasti banjir itu. Nah, itu relawan-relawan kita kebencanaan begitu yang bergabung untuk teman-teman tanggap darurat atau search and rescue, dipastikan dia sudah mempunyai sertifikasi untuk water rescue apa segala. Soalnya kan dia mau menolong orang ya. Bagaimana dia mau menolong orang kalau dia menolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Iya betul. Berarti tadi seperti Mbak Ika bilang, kita punya yang khusus yang kebencanaan tadi punya spesifikasi tersendiri gitu. Berarti istilahnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah kompeten. Yes, betul yang berkompeten. Tapi kalau nggak kompeten nanti bisa latihan bareng kita sih. Ada itu ya. Kita punya ada divisi ini Mas. Humanitarian Academy. Ada di Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman pengen gabung bisa mengunjungi websitenya DMC di dmcdompetduafa.org/relawan. Kalau misalnya susah akses ke websitenya, bisa kunjungin Instagramnya DMC Dompet Duafa, bisa tanya adminnya, bisa bilang kayak admin saya pengen jadi relawan gitu. Nah itu terbuka untuk siapa aja. Sekali lagi dong Kak, di spill Instagramnya, websitenya. Gitu. Kalau di websitenya tuh ada di dmcdompetduafa.org/relawan/ kemudian kalau misalnya teman-teman mau akses dari Instagram juga bisa di @dmcdompetduafa gitu. Jadi relawan kita juga nggak terbatas ya, ada yang tua, ada yang muda, yang paling tua tuh ada yang umur 50-an ya Mas, yang dari Jawa Tengah ya gitu. Nah beliau ini memang punya basic soal pernah ikut terjun waktu bencana longsor gitu ya. Jadi dia pernah mengaudit jenazah gitu. Nah ya udah kita coba pokoknya kita menggait siapapun gitu. Jadi untuk pendengar yang pengen gabung jadi relawan kita bisa banget gitu. Jadi terbuka ya buat umum. Terbuka untuk umum. Usia berapapun gitu ya. Usia berapapun. Wow, menarik banget ya. Jadi buat mitra Jamancan mungkin yang pengen jadi volunteer, banyak tuh program-program dari Dompet Duafa yang bisa diikutin ya, Mbak Ika sama Mas Sofa ya. Jadi buat buat melestarikan lingkungan hidup yang tempat di mana kita berpijak, udahlah kita yang peduli gitu. Gak usah ngelihat orang dulu, bergerak dari diri kita dulu aja gitu kali ya. Jadi kalau misalnya bukan kita siapa lagi gitu ya kan. Karena
lo mau tinggal di daerah lo, kalau misal tempat lo juga nggak layak untuk ditinggalin ya lo mau sampai kapan gitu kan? Mungkin kalau lebih kayak gitu kali ya. Ada lagi mau tambahin Mas Sofa atau Mbak Ika? Iya, mungkin juga sekali ya nih kalau misalnya pendengar pengen jadi relawan sekaligus mungkin pengen nih tergerak tadi ya ikut ngebantu kita untuk menjalankan program-program di lebih banyak tempat dengan berdonasi gitu. Nanti bisa donasi melalui rekening Indonesia Siaga Bencana. Itu bisa untuk mereka yang terdampak bencana gitu. Bisa di BCA nomornya 237 304 7171 atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika gitu. Sekali lagi dong Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berdonasi gitu ya untuk siaga bencana tentang kekeringan dan karhutla itu bisa ke rekening BCA 237 304 7171 atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika. Ada cara lain nggak? Ada cara lain, bisa mengunjungi Instagram DMC Dompet Duafa, nanti dibantu sama adminnya insya Allah gitu. Atau ke websitenya DMC Dompet Duafa di dmcdompetduafa.org. Jadi banyak cara ya kalau mau ikut berdonasi. Yes. Atau kalau misalnya mau lebih komplit lagi, kita juga udah ada Dompet Duafa apps. Silahkan bisa dicek teman-teman yang Android. Nah, mau donasinya tadi, teman-teman lagi mau bergerak, senang donasinya di kebencanaan, di ekonomi, di pendidikan, silakan coba diinstal Dompet Duafa apps. Ada ya aplikasinya? Ada aplikasi. Dompet Duafa apps. Jadi, Dompet Duafa dia cari di Play Store deh kalau di Play Store dan iOS. Aja di Play Store ya, Mitra Zaman Siar, namanya Dompet Duafa apps gitu kan. Jadi mitra yang mau berdonasi, mau menyumbang buat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di situ bisa ya Mas ya? Bisa Mas. Jadi ayo kita bergerak buat ngebantuin sesama kita yang membutuhkan. Mas Sofa, udah banyak banget kita ngobrol-ngobrol nih, 1 jam udah gak kerasa, tapi kita harus pamit gitu kan. Terus Mbak Ika juga thank you udah ikutan saya tanya banyak-banyak gitu kan, sudah saya ajak ngobrol. Maaf kalau pertanyaannya susah-susah gitu kan. Kalau pertanyaannya susah dijawab, sorry gitu kan. Dan buat Dompet Duafa juga semoga sukses terus. Mas Sofa sama Mbak Ika juga sukses terus, sehat-sehat terus gitu kan. Semoga kedepannya lingkungan kita makin baik lah ya. Dan semoga polusi udara kita nggak masuk 10 besar, nggak masuk 100 besar juga deh, paling tidak ya. Amin. Semoga kita sehat-sehat terus lah intinya ya. Mas Sofa sekali lagi, Mbak Ika juga sekali lagi, Dompet Duafa sukses terus, maju terus ya. Dan jangan kapok-kapok main ke Elga enggak ya? Enggak dong, siap. Kita siap kok. Siap. Dan buat Mitra Zaman Siar, terima kasih udah matengin talk show bersama Dompet Duafa.